Oke, materi selanjutnya adalah materi umum yang akan dibawakan oleh Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Halo Kak Bella. Halo Kak Miftah, udah siap kan? Udah siap dong. Oke. Oke, Dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Kak. pagi. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Kak Miftah. Oh, Miftah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata surya. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Buat ini host tolong di itu dong, dijadiin co-host biar bisa share screen. Share screen, oh. Wait a minute, there is some in the background. Buat hostnya belum bisa share screen soalnya. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu tata surya? Tata surya. Ya. Tahu. Apa ya? Ya, Kak Smata. Oke. Ding 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 ding. Untuk host tolong dong, ini dijadiin screen ya. Ada yang tahu nggak apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Iya, jadi tata surya itu merupakan kumpulan dari benda langit, di mana benda langit itu mengelilingi matahari. Nah, benda langit itu terdiri dari planet, terus ada meteor, ada juga asteroid, ada satelit, dan benda-benda langit lainnya. Oke, selanjutnya tentang matahari. Tadi sudah melihat ya tentang observasi matahari sama Pak Adi. Oke, saya cek di sini tadi sudah dijelaskan tentang bintik matahari. Ada yang mau ngulang apa itu bintik matahari? Tadi bintik matahari itu apa? Apa ya, pusaran dari matahari? Jadi bintik matahari itu kan tadi merupakan daerah yang paling dingin daripada permukaan lainnya. Dinginnya itu sekitar 2.700 sampai 4.200 derajat Celcius. Sebelumnya matahari itu merupakan Polaka raksasa yang itu merupakan bintang paling dekat dengan matahari dengan diameter sekitar 1.300 juta kilometer dan dengan sekitar 5.700 derajat Kelvin. Di sini juga matahari ada lidah api, tadi sudah dijelaskan sama Kak Adi ya. Selanjutnya yaitu benda-benda yang ada di tata surya kita. Yang pertama planet. Planet kita itu ada 8. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan Neptunus. Ini ada yang udah hafal belum planet-planet yang ada di tata surya? Nggak ada yang hafal? Ya. Yang pertama Merkurius. Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Ya, dan selain itu Merkurius juga merupakan planet terkecil di antara ke-8 planet yang lainnya. Boleh kasih tahu sesuatu? Ya, gimana? Kalau misalkan aslinya ini kelihatannya aslinya deket-deket ya. Kelihatannya ini deket-deket gini, padahal aslinya jauh nih minta ampun. Kayak debu sama debu 1 kilometer. Ya, ini kan karena di gambar ya. Jadi kalau misal mau terlihat jauh sekalipun ini kan dia kan diperkecil gitu loh. Dia juga mataharinya cuma segini. Kalau misal ukuran asli itu bakal jauh. Ini susah dilihat. Iya, bakal susah dilihat. Dia nggak bakal muat di ini. Nggak bakal muat di gambar ini. Gitu.
Yang selanjutnya ada planet Venus. Planet Venus ini sering disebut dengan bintang fajar atau bintang senja. Ada yang tahu Ya. nggak itu apa? Terus itu di dalam planetnya panas banget. Gimana? Terus di dalam planetnya panas banget. Iya, di Venus dia Soalnya panas ada banget. itu, ada CO2, banyak CO2 atau karbon dioksida. Iya, pintar. Ada yang tahu nggak kenapa disebut dengan planet fajar atau nggak planet senja? Jadi Venus itu sering disebut planet fajar karena dia kalau pagi hari itu ada di daerah timur dan dia terlihat seperti bintang. Selain itu disebut planet senja karena Venus itu kalau matahari terbenam, nah dia terlihat di daerah di arah barat saat matahari terbenam. Mungkin nanti adik-adik kalau sore hari atau besok pagi hari kalau langitnya cerah, itu bisa melihat ke arah barat atau enggak timur buat melihat planet Venus gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada bumi, tempat kita tinggal. Yang keempat ada planet Mars. Planet Mars ini sering disebut planet merah karena kalau dilihat itu planet Mars itu berwarna kemerah-merahan. Ya, tapi dalamnya masih banyak banget warna. Iya. Iya, masih banyak warnanya. Cuma Di sana apa itu ada badai pasir juga. ada pasir juga. Badai pasir. Ada juga gitu. Yang kelima ada planet Jupiter. Ceres itu apa ya? Ceres. Ceres. Ini tuh Planet kecil. planet kecil. Dia planet kecil, jadi dia itu orbitnya itu nggak kayak Bumi, Venus, Merkurius, dan Mars gitu loh. Dia orbitnya nggak jelas gitu. Dan dia ukurannya juga lebih kecil daripada planet-planet lain, makanya dinamakan planet kecil gitu. Itu bulan juga itu ya kayak itu. Nah ini bulan ini kecil banget itu ini. Terus kalau dilihat-lihat bulan sama Ceres itu bentuknya agak sama. Ya Gedenya. mungkin karena ini terlihat lebih sebenarnya kelihatan kecil dan jauh gitu, lihatnya sama, tapi kalau di depan itu berbeda gitu, beda jauh. Untuk selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet yang terbesar di tata surya kita gitu. Planet Jupiter ini sering disebut dengan gas raksasa karena di dalamnya itu materinya paling banyak gas. Untuk selanjutnya yaitu ada planet Saturnus. Planet ini menurut saya itu planet paling indah. Kenapa? Karena planet Saturnus ini mempunyai cincin. Ya, mempunyai cincin. Cincin ini memiliki ketebalan sekitar 10 meter. Cincin ini tersusun atas debu-debu angkasa. Nah, debu-debu di sini bukan seperti debu yang ada di bumi gitu ya. Batu-batu gitu. Nah, debunya kayak batu-batu tersusun dari es. Bagian besar es. Terus selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini sering dibilang dengan planet es raksasa. Kenapa? Karena sebagian besar materi dari Uranus itu warnanya apa itu biru ya, kayak biru ke putih-putih. Iya. Karena sebagian besar Uranus itu terdiri dari es. Uranus juga memiliki cincin seperti Saturnus, tapi itu sangat kecil, sangat tipis. Jadi kurang terlihat ya. Iya, aku agak terlihat Bu aku. Masih terlihat? Aku agak terlihat. Oke, tapi nggak selebar Saturnus ya? Iya, kayak tipis. Tipis banget. Untuk yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus ini sering dibilang dengan kembarannya Uranus. Karena Neptunus ini mempunyai warna yang sama birunya dengan Uranus dan warna biru tua. Sama ya semuanya warna biru, tapi Uranus warna biru muda, kalau Neptun warna biru itu biru tua. Iya, biru tua. Betul sekali. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang bumi. Bumi kan tempat kita tinggal ya. Ya. Kenapa makhluk hidup bisa tinggal di bumi? Ada yang tahu? Kalau nggak salah awalnya itu terbentuk dari mikroba. Kalau sekarang punya itu. Oke, jadi kan kalau makhluk hidup kan kalau untuk hidup dia memerlukan apa untuk bernafas? Oksigen. Dulu bumi itu kayak Mars.
Iya, dulu bumi kayak Mars, tapi kan karena ada perubahan-perubahan, bumi jadi lama-lamaan punya air juga gitu. Selain Kalau Mars lama-lama airnya juga hilang. ya karena Mars itu kan udah apa ya, udah lama gitu lah ya. Selain membutuhkan air untuk bernafas, makhluk hidup butuh apa lagi? Makanan, dan Makanan. minuman. Dan minum. Ya minum biar nggak mati. Iya. Oksigen, makanan, dan air untuk minum itu tersedia di bumi. Makanya bumi menjadi tempat untuk kita hidup gitu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Ardi, jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Itu jauh sekali kan ya. Untuk selanjutnya diameter bumi ada sekitar 12.742 km dan memiliki satelit alami yaitu Bulan. Nah ini perbedaan besarnya bumi dan planet-planet lain. Kecil banget. Tadi diameter matahari berapa? Diameter matahari. Iya. 100 berapa ya? 1,39 juta ya? Ya, Ya terus kayaknya. diameter matahari, diameter bumi sekitar 12.000. Ya kan? 12.742 km. Nah, iya benar. Kalau misalkan matahari itu pola, terus di dalamnya itu dapat diisi. Jika diisi bumi itu, buminya itu bisa nyampe sekitar 960.000 bumi. Jadi kan bisa perbandingannya itu sebesar itu loh. Jupiter aja planet yang paling besar itu cuma segini dibandingkan matahari. Iya. Apalagi Pluto udah nggak kelihatan kayaknya dia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi planet-planet itu tadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam ini ada 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Nah, ini sabuk asteroid. Iya, sabuk asteroid. Terus yang kedua ada planet luar. Planet luar ini ada 4, ini kurang mau. Ada 4. Yang pertama Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya, itu Jupiter, Saturnus, sama Uranus, sama Neptunus itu juga lebih besar dari itu planet dalam. Ya, jadi planet luar itu emang planet yang gede-gede, terus planet yang dalam itu planet yang kecil-kecil. Nah, ini planet luar itu terletak di antara sabuk asteroid dan sabuk Kuiper. Oh. Ya. Sabuk Kuiper. Namanya sabuk. Sabuk Kuiper. Itu disebut sabuk karena dia kan mengelilingi gitu loh. Kayak terlihat seperti sabuk kalau dari jauh-jauh. Dia tuh sabuk. Kenapa nggak dipanggil cincin aja ya? Kan gitu. Karena kan kalau kenapa nggak cincin ya? Mungkin karena terlalu besar, dan kalau ini kan Saturnus kan dia terlihat lebih rapet kan cincinnya kan. Nah, sementara ini tuh nggak serapet Saturnus. Ya. Oke, yang selanjutnya yaitu satelit. Satelit dibagi menjadi 2, yaitu ada satelit alami sama satelit buatan. Ya. Oh, kalau satelit buatan tuh kayak ya itu yang satelit. Ya, ini kayak yang di ini loh, yang di gambar. Yang dibuat oleh manusia. Iya, yang dibuat manusia. Oh, pantesan. Kalau satelit alam kan orang kalau ke bulan dipanggilnya satelit. Ya, jadi kalau satelit alam itu terbentuk karena fenomena alam yang terjadi di luar angkasa. Contohnya dari satelit alami yaitu ada bulan untuk bumi, terus ada Phobos dan Deimos itu untuk satelit Mars. Nah, selanjutnya itu ada satelit buatan yang sudah tadi disebutkan sama adik-adik. Kalau satelit buatan ini dibuat oleh manusia untuk kemudian diluncurkan ke luar angkasa dengan tujuan untuk meneliti. Kalau satelit buatan tuh itu gravitasinya 0. Ya kan di luar sana kan gravitasinya 0 kan.
Nah, terus di dalam satelitnya itu biar manusia bisa jalan itu kadang diberi gravitasi, kadang juga enggak gitu, sesuai kebutuhan. Untuk yang selanjutnya ada asteroid. Nah, tadi kan sudah sempat saya sebutkan kan kalau asteroid itu terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter, ya kan? Ya. Nah, jadi asteroid itu merupakan puing-puing angkasa gitu, ada batu, terus puing-puing yang lainnya. Dia itu gedenya itu lebih kecil daripada planet-planet gitu. Itu juga lebih kecil daripada planet kecil. Lebih kecil juga dari planet kecil. Ya itu kayak batu-batu. Emang kayak batu-batu. Yang melayang-melayang. Ini ada contoh-contohnya ya. Nah, ini yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Kecil banget. Tapi kecilnya yang enggak, kalau dibanding di bumi enggak sekecil itu. Selanjutnya yaitu ada meteorit, meteor, dan meteorit. Ada yang tahu nggak perbedaannya? Kayaknya yang satunya itu Bu, yang meteoroid pakai T itu Bu, kok warnanya agak terang gitu, abu-abu terang kalau yang tahu. Oh, meteoroid. Nah, itu meteorit. Terus yang satunya meteoroid. Oh ya, meteoroid. Ya, jadi sebenarnya dari ketiga ini meteorit, meteor, dan meteorit itu sebenarnya sama. Cuman beda tempatnya aja. Kalau meteorit itu terletak di saat dia itu masih di luar angkasa. Nah, dan gedenya meteorit ini lebih kecil dari asteroid yang tadi. Terus saat meteorit ini menembus ke atmosfer bumi dan itu habis di atmosfer, itu dinamakan meteor. Meteor ini juga sering disebut dengan bintang jatuh. Ada yang pernah lihat bintang jatuh belum? Iya, itu berarti meteor. Tapi nanti kalau jatuh meledak. Biar. Itu kan bentuk meteorit kan seperti itu ya. Kalau meteornya jatuh ke kota gimana? Ya, kotanya ada yang hancur. Kotanya hancur. Terus nanti kalau meteornya kecil, nanti kalau kelamaan jatuh ke bumi nanti kan juga habis kebakar toh. Iya, pinter itu karena ada gesekan di atmosfernya, jadi dia bakar terus habis gitu. Itu namanya meteor. Kalau nanti sampai di bumi, terus nanti kalau misal meteornya itu nggak habis di atmosfer, dia nyampe ke bumi, itu baru dinamakan dengan meteorit. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu komet. Ada yang tahu nggak apa itu komet? Tahu. Kok bentukannya kayak itu ya? Komet itu apa? Aura. Nah, komet itu ya merupakan batu luar angkasa. Dia itu orbitnya tuh menjauhi matahari dan berbentuk lonjong. Kalau misal semakin dekat dengan matahari, dia ekornya semakin panjang. Dia mempunyai ekor di bagian belakang. Oke, selanjutnya yaitu ini ya, saya perjelas lagi tadi urutannya. Ada matahari, terus Merkurius, terus Venus, terus bulan, terus bumi, habis itu ada Mars, habis itu ada sabuk asteroid, selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang akhir ada sabuk Kuiper. Ada yang tahu nggak dari matahari ke sabuk Kuiper itu jaraknya berapa? Jaraknya itu sekitar 30 kali dari jarak matahari ke bumi. Jadi sangat jauh sekali ya. Luas sekali tata surya kita ini. Oke. Yang akhir yaitu rasi bintang yang nanti akan dilaksanakan saat workshop. Rasi bintang ini ada yang tahu nggak rasi bintang itu apa? Bintang. Ada yang tahu? Oh, kayak ini Bu, kayak ada yang pernah namanya? Apa namanya? Zodiak ya? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Ada yang pernah lihat bintang kan di langit? Pernah. Nah, kalau di langit kan nggak ada garis-garisnya seperti itu kayak. Kayak kenal Bu ininya Bu. Kenal. Nah, itu kan nggak ada garis-garisnya seperti itu kan ya. Jadi kalau rasi bintang itu di langit ada beberapa bintang yang terlihat terang dan itu
manusia pada zaman dulu itu menggabungkan dengan garis-garis itu sehingga membentuk sebuah formasi. Gitu. Itu yang Kelihatannya namanya- gampang Bu kalau nggak berputar. Iya, membentuk sebuah formasi sehingga itu namanya rasi bintang. Nah, yang terakhir yaitu yang terakhir itu salah satu dari rasi bintang itu yaitu Bentuk manusia, Bu. Orion. Nah, ini ya Orion ya. Jadi Orion ini artinya yaitu pemburu. Tahu pemburu kan? Ya. Yang sering memburu. Nah, itu kalau di itu Orion itu terlihat seperti seorang laki-laki yang membawa Ada yang gambar di screen. Ada yang gambar. Siapa yang gambar? Kok jadi hilang itu loh orangnya? Hah? Bentar. Nah, ini. Nah, dia seperti membawa sebuah senjata dan juga membawa tameng ya. Makanya namanya pemburu. Oke, mungkin itu saja materi dari yang saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Tidak. Yuk, monggo adik-adik yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Aku yang mau bertanya untuk Anda kakak-kakaknya dari Observatorium UAD dari Pon. Iya. Ayo adik-adik, udah cukup apa belum? Kayaknya Sudah jelas? ada pertanyaan. Apa Wisnu? Ya, Wisnu mau bertanya Berarti apa? kalau apa itu kalau bintangnya berpindah-pindah, apa yang terjadi kalau misalnya bintangnya berpindah-pindah, kasih bintangnya gimana? Ya, jadi kan kalau di bumi itu kan matahari bintang itu dia emang itu loh, emang berpindah. Jadi dia berputar sesuai dengan rotasi bumi kalau dilihat dari bumi ya. Tapi itu bintangnya dia tetap gitu loh, cuma paling berpindah misal di selatan terus ntar pindahnya ke agak miring gitu. Berpindahnya itu itu matahari kan, kalau matahari kan terbit dari timur ke barat. Nah, seperti itu. Hampir mirip lah sama seperti matahari. Misal kalau bintang rasi bintang Orion, tadi terlihatnya dari jam berapa sampai jam berapa. Masih rasi bintangnya tetap masih ada, cuman ya sudah jelas belum? Lagi saya tanyakan teman-teman. Enggak ada deh. Ini nggak Tadi ada. sudah jelas ya. Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di akhir sesi ya. Untuk Iya Bu, selanjutnya. oh ya aku ada pertanyaan. Oh ya, gimana? Buat apa tuh? Butuh lem nggak Bu? Oh, itu nanti dijelaskan saat sesi selanjutnya setelah ini ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Hai adik-adik, gimana? Masih semangat nggak? Ya. Masih semangat dong ya, kan masih pagi.